Hampir 1 bulan kemunculan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menimbulkan polemik di publik. Namun, siapa pemilik pagar laut masih abu-abu. Tak hanya merusak ekosistem laut, dugaan pemalsuan sertifikat di area laut juga jadi perhatian. Senin malam, polisi menggeledah kantor dan rumah kepala desa Kohot, Arsin, di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk menyelidiki kasus kepemilikan sertifikat di area pagar laut Tangerang, Banten. Polisi juga menggeledah rumah sekretaris desa Kohot, Ujang Karta. Penyidik menemukan dan menyita beberapa dokumen dalam komputer yang diduga berisi berkas pemalsuan girik di area pagar laut di wilayah Paku Haji. Penggeledahan ini dilakukan setelah polisi memeriksa 44 saksi, termasuk perangkat desa Kohot, BPN, dan pejabat Pemkab Tangerang, jasa surveyor, hingga masyarakat. Sebelumnya, kasus dugaan pemalsuan sertifikat di kawasan pagar laut Kabupaten Tangerang naik penyidikan setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan gelar perkara pada 4 Februari 2025. Meski sudah memastikan ada unsur pidana dalam pemeriksaan, polisi belum menetapkan satupun tersangka. Hasil gelar disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri menyatakan untuk statusnya dinaikkan ke penyidikan. Proses penyelidikan yang sejak dilakukan dari tanggal 10 Januari 2025 sudah melakukan interview, mengundang saksi-saksi, dan disampaikan di sini adalah terkait dugaan adanya tindak pidana pemalsuan SHGB, ya, dan kemudian juga akan kembali memanggil 25 saksi. Namun, informasi berbeda justru disampaikan salah satu pelapor, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI. Ketua PBHI, Julius Ibrani, menyebut sudah mendengar informasi bahwa ada 3-4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. PBHI mendesak pengusutan kasus ini secara transparan. Mendengar terakhir sudah ada penetapan tersangka karena telah dinaikkan status tahapannya menjadi penyidikan, yang artinya pertama betul terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana di dalam proses sertifikasi laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alat bukti yang cukup, paling tidak 2 alat bukti permulaan, sehingga telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Kami sudah mendengar ada beberapa nama gitu, sekitar 3 atau 4. Tapi informasi yang kami dapatkan juga, meskipun ini belum secara resmi disampaikan, belum secara terbuka juga disampaikan kepada publik, ini masih berproses terus, artinya akan terus bertambah, mungkin jumlahnya bisa puluhan. Penuntasan kasus pagar laut hendaknya dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya pembongkaran pagar di area laut, tetapi juga membongkar pihak-pihak yang terlibat di belakangnya. Tim Liputan, Kompas TV.